Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zahro Nikmah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Radin Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam diagram. Yang pertama yaitu ada DFD atau Data Flow Diagram. DFD atau Data Flow Diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Data flow diagram juga disebut suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem, biasanya sistem informasi. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran atau masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Operasi spesifik basis data dapat digambarkan oleh diagram flowchart. Walaupun permodelan berbasis aliran data terkesan sebagai teknik yang ketinggalan zaman oleh beberapa software engineer, DFD tetap menjadi salah satu notasi analisis kebutuhan yang paling sering digunakan saat ini. Walaupun DFD bukan bagian dari UML, DFD dapat digunakan untuk melengkapi diagram UML dan memberikan tambahan wawasan pada aliran dan kebutuhan di dalam sistem. Seperti yang saya contohkan di bawahnya itu ada gambar tentang ini jadi data flow, lalu proses eksternal, dan nanti akan seperti ini. Ini sudah ada penjelasannya. Untuk DFD sendiri biasanya memiliki level. Jadi ada beberapa pembagian level dari DFD. DFD level merupakan penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran dan penyimpanan data seperti pada gambar. Jadi ada diagram konteks ini yang pertama, lalu diagram level 0 dan level 1. Kemudian ada IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dan IRD ini berfungsi untuk menyusun struktur data dan hubungan antara data. Dan juga untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Seperti pada contoh di bawah. Kemudian selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat, seperti pada contoh di bawah di gambar itu. Ketika customer bisa membagi untuk 4 itu. Dan selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas atau tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan concurrency. Dalam Animate Modeling Language, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Seperti ini, ada siswa atau guru menggunakan sistem e-learning. Jadi menjelaskan tentang aktivitas dari sebuah sistem e-learning yang dilakukan oleh siswa atau guru. Dan selanjutnya ada
kelas diagram UML. Diagram kelas adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Yang kotak yang paling atas ini itu namanya adalah kelasnya, dan untuk yang di bawah-bawahnya itu adalah atribut dan operasi. Sekian penjelasan diagram dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.